Ya, kembali di Line Talk kita sudah sampai di segmen terakhir dan masih bersama Pak Heri dan juga Ibu Sularsi ya. Ya, kita ke Pak Heri terlebih dahulu. Pak Heri, kalau tadi Anda bilang polisi jangan dijadikan sebagai pemadam kebakaran begitu ya. Ada kejadian, ada laporan baru polisi bergerak sendiri gitu. Di mana para operator telepon seluler Pak selama ini atau bank-bank atau mereka yang selama ini memang menjadi tujuan para penipuan SMS penipuan ini? Halo Mbak, nggak jelas Mbak? Iya, kerjasama para operator seluler telepon dengan kepolisian selama ini seperti apa, Pak Heri? Untuk kerjasamanya bagus. Untuk kasus sekarang ini yang barusan kita ungkap, karena memang sebelumnya lagi kita kasus yang sama, ada kelompok dari Tiongkok, ada dari Beijing dan lain sebagainya. Kemudian kemarin juga kita melakukan pengungkapan kelompok Rusia. Nah, minggu depan itu Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah mengagendakan untuk melakukan pertemuan bersama dengan stakeholder yang ada, terutama dari provider. Yang pertama ke provider, kemudian dari pihak perbankan, bagaimana kita mensinergitaskan upaya-upaya dalam rangka melakukan pencegahan kasus via SMS ini. Pak, kembali menyinggung sedikit mengenai Begitu, law Mbak. enforcement di segmen sebelumnya tadi. Apakah dari kepolisian saat ini ada satu teknik jitu gitu untuk melakukan semacam efek jerah, jadi himbauan agar pelaku-pelaku di luaran yang mungkin ingin melancarkan modus serupa itu tidak jadi melakukan aksinya, karena kan yang kita tahu selama ini ya cuma 3,5 tahun begitu ya. Kemudian dia keluar lagi dari penjara jadi master karena dia sudah berguru dengan banyak pelaku penipuan serupa begitu di penjara kemungkinan. Ada nggak Pak satu teknik jitu supaya orang nih urung nih melakukan hal serupa? Jadi ya baik, sebenarnya simpel saja Mbak. Jadi simpel, begitu ada SMS yang menawarkan atau mengiming-iming hadiah, kemudian yang berasal dari salah satu perusahaan dan lain sebagainya, kita bisa membedakan. Kalau misalkan dari salah satu perusahaan, misalkan Kuku Bima atau Indofood, di situ hanya tertulis namanya, tidak tertera nomornya. Kalau dari komplotan penipu-penipu ini kan ada sendernya, ada pengirimannya itu nomor teleponnya, tapi beda dengan perusahaan atau salah satu institusi dan lain sebagainya dalam melakukan edukasi atau sosialisasi atau pemberitahuan tentang SMS itu kepada masyarakat. Ya, begitu, dari masyarakatnya juga harus kemudian cerdas gitu ya, membedakan apakah ini SMS yang betul-betul memberikan undian ataupun penipuan. Karena kalau dilihat dari polanya, biasanya yang belakangnya .blogspot itu biasanya nggak bener gitu ya. Betul. Dari situ mungkin sebetulnya bisa kelihatan. Oke, Bapak Heri, terima kasih sudah bergabung bersama kita di Line Talk atas waktu dan juga penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heri. Salam untuk rekan-rekan di Polda. Impian saya sebenarnya satu hal, Wiki. Di saat kita menerima SMS tadi pagi saya masih terima SMS penipuan Ibu. Saya juga masih terima. Masih ya? terima. Berani selama mau nipu Ibu? 17 loh, justru mungkin perlu kami sampaikan pada saat kami gencar-gencarnya untuk melakukan suatu edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, penipunya itu berani bahwa menggunakan nama saya dan menggunakan nomor handphone saya. Oh, jadi kalau tidak percaya silahkan karena kan dari teman-teman media udah menyampaikan di media. Kalau tidak percaya silahkan Anda menelpon Ibu Sularsi dengan nomor handphonenya ini. Itu yang terjadi. Sangat meyakinkan. Nah, ini sebenarnya yang tadi korban ini kan sebenarnya dimainkan secara psikologinya untuk diyakinkan benar-benar bahwa ini adalah asli loh. Ini benar loh dari petugas penyelenggara undian misalnya. Ini yang sebenarnya kadang-kadang konsumen ini benar apa enggak sih, Nah kemudian dia dicekokin masuk di situ. Jadi lebih penipuan kenapa ini marak? Karena satu, masyarakat ini adalah punya rasa serakah tadi, sehingga ini yang dimanfaatkan terus. Kemudian mereka lebih kepada mempermainkan emosional psikologi dari si masyarakat itu, gitu loh. Nah selanjutnya kami ingin menyampaikan kepada terkait dengan penipuan ini kan ada beberapa elemen seperti ada konsumen, kemudian ada operator. Nah operator di sini itu adalah perlu ada registrasi, itu adalah tetap digalakkan. Bukan hanya basa-basi ya, bukan hanya basa-basi, ini harus tetap ada goodwill dari pemerintah untuk mendesak ini tetap dilakukan karena salah satu sebagai barriernya juga, sebagai filternya juga. Kemudian yang kedua adalah bahwa identitasnya ada verifikasinya yang dilakukan oleh operator. Ketiga adalah bahwa operator tidak menjual kartu-kartu perdana itu yang dengan harga yang sangat
murah sekali yang tidak memberikan rasa menghormati, rasa apa ya? Nyepelekin akhirnya Bu ya. Apa namanya, bahwa ini adalah punya nilai yang tinggi loh teknologi ini gitu. Yang keempat adalah adanya suatu goodwill. Yuk kita dilakukan secara bersama-sama. Kalau ini ada suatu kasus, kita bisa lakukan. Nah, Kominfo ini adalah punya peran yang sangat luar biasa terkait dengan ini pelaku penipuan itu kan menggunakan bank. Menggunakan telekomunikasi. Nah, mungkin kemudian harusnya bisa dilacak, harusnya bisa dilacak karena ini adalah teknologi, tinggal kemauannya atau ada atau tidak untuk melakukan itu. Impian saya sebenarnya simpel aja, begitu kita menerima SMS penipuan tadi kan ada hubungi nomor sekian gitu ya. Betul. Kirim duit hubungi nomor sekian. Nah, nomor itu bisa kita laporkan ke mungkin hotline polisi mungkin atau YLKI mungkin, kemudian bisa. langsung di trace gitu. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah dari sisi operator ini juga betul. Bahwa dia juga perlu menyampaikan kepada masyarakat gini, ketika itu ada di blast, mereka sudah ada warning ini dipakai untuk bisnis atau bukan. Kalau ini adalah bukan didaftar, kan ada nomor yang didaftar untuk bisnis, boleh untuk melakukan. Tapi kalau tidak, berarti ini ada kecurigaan, itu boleh dilakukan. Nah, seharusnya sih ada metode-metode untuk ada metodologi untuk melakukan suatu pengawasan. Bahwa ini adalah gejala penipuan. Betul. Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita punya waktu sangat terbatas. Semoga ini bisa menjadi satu media sosialisasi yang baik kepada masyarakat supaya korbannya nggak bermunculan lagi nanti ya. Hati-hati ya. Ya. Baik, saya akan hati-hati sama-sama. Kita juga harus hati-hati. Masyarakat kembali harus hati-hati, harus pintar-pintar menyaring begitu ya. Sekian dulu Lunch Talk kita hari ini. Saya Nasiti Lestari. Saya Wiki Adrian. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Lunch Talk. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.